Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan pada setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyelami sebuah debat legendaris Nahdlatul Ulama NU dan Persatuan Islam Persis pada tahun 1935. Pendapat yang saling berbeda, namun hati tetap bersahabat. Sahabat Haura, ada kisah menarik yang terjadi pada tahun 1935 di Bandung, Jawa Barat. Waktu itu sedang ramai diperbincangkan masalah tentang hukum taklid dalam Islam. Nahdlatul Ulama NU pada masa itu mewajibkan taklid, sedangkan Persis Persatuan Islam mengharamkan taklid. Dua pendapat ini saling bertentangan. Dan pada 15 November 1935 tersiar kabar bahwa NU Cabang Bandung pada tanggal 17 dan 18 November 1935 akan menyelenggarakan ceramah umum yang diisi oleh Ketua Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Abdul Wahab. Tema ceramah itu tentang wajibnya taklid. Tentu yang dimaksud wajib taklid oleh NU adalah taklid yang dilakukan oleh orang-orang yang awam, yang tak mengerti bahasa Arab, yang tak memenuhi syarat-syarat untuk ijtihad. Sedangkan Persis Persatuan Islam yang mengharamkan taklid menyatakan bahwa bagi orang awam ada kewajiban untuk ittiba, mengikuti, bukan taklid. Ittiba yang dimaksud adalah si awam wajib mengetahui dalil dari orang ataupun ulama yang diikutinya. Dengan adanya kabar kedatangan Kiai Haji Abdul Wahab, Persis kemudian mengirimkan surat yang ditujukan kepada NU Cabang Bandung, yang isinya adalah: telah tersiar kabar bahwa pada malam Senin 17 November 1935 Tuan Haji Abdul Wahab, Ketua Nahdlatul Ulama, akan berkhutbah di Masjid Bandung. Salah satunya tentang masalah wajib taklid kepada ulama. Lantaran itu semua, kami berharap Tuan Haji Abdul Wahab berkenan untuk membuang tempuh menguraikan masalah itu di Masjid Persis Persatuan Islam. Kapan saja beliau berkenan. Akan tetapi sangat diharapkan kalau bisa dalam 3 ataupun 4 hari ini. Kalaupun tidak berkenan datang ke tempat kami untuk menerangkan masalah taklid, maka kami harap Nahdlatul Ulama Bandung memberi kesempatan untuk kami berkhutbah di tempat tuan-tuan tentang tidak boleh taklid dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis dan ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi kami ulangi bahwa lantaran masalah ini sangat penting, kami berharap Ketua Nahdlatul Ulama yang suka membela kebenaran akan datang ke tempat kami ataupun berkenan menerima kedatangan kami di tempat tuan-tuan untuk bertukar pikiran. Demikian surat tertanggal 15 November 1935 yang mengatasnamakan Guru-Guru Persatuan Islam. Gayung pun bersambut. Surat itu kemudian mendapat tanggapan dari Nahdlatul Ulama Cabang Bandung.
Kemudian Nahdlatul Ulama Cabang Bandung pun memberi balasan surat tersebut. Bersama ini, surat dari kita, kaum NU Nahdlatul Ulama, sudah menimbang dan memutuskan bahwa permintaan tuan-tuan itu dikabulkan dan waktunya adalah nanti malam Selasa pada tanggal 18 ke 19 November. Tuan-tuan dipersilakan datang ke tempat Nahdlatul Ulama Kopewag, Jalan Kopo. Pembicaraan akan dimulai pada jam 8 Ba'da Isya. Yang diperkenankan datang dari tuan-tuan adalah hanya untuk 6 orang saja. Dan dari 6 orang itu yang diperkenankan untuk menerangkan masalah tersebut hanya untuk 1 orang saja. Demikian jawaban dari Bestur NU Cabang Bandung. Perdebatan kemudian benar-benar terjadi. Orang-orang Persis datang ke Masjid NU yang dari semula hanya 6 orang yang diizinkan untuk masuk. Namun pada kenyataannya di lapangan ada sekitar 40 orang dari anggota Persis yang diperbolehkan untuk masuk dan mendengarkan perdebatan tersebut. Pembicara dari Persis adalah Tuan Ahasan, guru utama organisasi tersebut. Sementara dari NU adalah Kiai Haji Abdul Wahab selaku ketua. Meski kedua belah pihak berjanji untuk berdebat secara ilmiah, tidak mengedepankan kekerasan, namun polisi tetap datang untuk berjaga-jaga. Dari para petinggi Kiai NU yang hadir adalah Kiai Ruhiyat dari Tasikmalaya, Kiai Dimyati dari Babakan Ciparai, dan Kiai Samsudin dari Lembang. Peserta masing-masing dari warga NU dan Persis datang membeludak memenuhi masjid. Kiai Haji Abdul Wahab tampil lebih dulu untuk memaparkan pendapatnya tentang wajibnya taklid. Lalu kemudian disusul oleh Tuan Ahasan tampil ke atas mimbar untuk memaparkan pendapatnya tentang haramnya taklid. Keduanya saling memberikan hujah. Kemudian setelah debat selesai, saling mengucapkan terima kasih. Subhanallah. Pertemuan ditutup dengan nasihat dari para Kiai NU agar masing-masing pihak menerima kebenaran tanpa memandang kelompok tua dan muda. Pertukaran pikiran pun usai. Masing-masing berpisah dengan cara persaudaraan yang sangat baik. Mudah-mudahan cara yang begini dijadikan contoh untuk lain kali di sini dan di tempat-tempat lain. Demikian tulis majalah Al-Lisan milik Persatuan Islam yang melaporkan isi perdebatan tersebut. Sahabat, kisah di atas bisa menjadi pelajaran bahwa berbeda pendapat adalah hal biasa selama disikapi dengan lapang dada dan perbedaan tersebut dilandasi dengan hujah. Tak perlu ada caci maki, tak perlu ada teror dengan cara aksi massa turun ke jalan menuntut diusirnya satu kelompok oleh kelompok lain. Al-hujjah bil hujjah, ad-dalil bidalil, lawan hujah dengan hujah, lawan dalil dengan dalil. Setelah itu, berlapang dadalah dengan setiap perbedaan. Wallahu alam. Salam ukhuwah. Artikel ini diambil dari majalah Al-Lisan edisi Ekstra Debat Taklid tahun 1935 dan disunting oleh Arta Wijaya. Sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga sahabat semua terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.